Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kembali pada materi kita hari ini, meneruskan materi yang kemarin tentang wakaf ya. Hari ini kita belajar dan melanjutkan materi yang kemarin tentang wakaf bab 2. Nah, selanjutnya bagaimana sih tata cara wakaf itu ya, tanah milik? Nah, yang pertama, perorangan atau badan hukum yang mewakafkan tanah hak miliknya diharuskan datang sendiri ke pejabat pembuat akte wakaf atau PPAIW untuk melaksanakan wakaf. Jadi kalau misalkan kita pengen wakaf, maka kita harus datang sendiri ke badan pejabat, ke pejabat pembuat akte ikrar wakaf, namanya PPAIW. Kalau kita di sini mau nggak ada PPAIW gimana Pak? Ya boleh, langsung saja kita wakaf kepada langsung ke masjid atau ke madrasah. Nah, kemudian nanti di situ juga harus ada tanda tangan di atas materai ya, seperti itu. Karena PPAIW sejauh ini memang lokasinya di daerah kita jarang dijumpai ya, seperti itu. Kemudian calon wakif sebelum mengikrarkan wakaf terlebih dahulu harus menyeratkan surah-surahnya. Nah, jadi misalkan kalau saya pengen wakaf, ya surah-suratnya ya, keterangan lainnya, saksinya harus kita siapkan dulu. Setelah semuanya siap, barulah kita menyerahkan wakaf kita kepada nazir. Nazir itu apa? Nazir adalah orang ataupun lembaga yang mengelola wakaf. Nah, di hadapan PPAIW ataupun pejabat pembuat akte ikrar wakaf dan dua orang saksi, nah ada dua orang saksi ya, wakif mengikrarkan dengan jelas dan tegas dalam bentuk tertulis. Nah, apabila tidak dapat menghadap PPAIW, dapat membuat ikrar secara tulis dengan persetujuan dari kepala kantor urusan agama kecamatan, seperti itu. Jadi menyerahkannya tanah yang kita ingin wakafkan itu secara tertulis di hadapan pejabat PPAIW dan juga dua orang saksi. Kemudian yang terakhir, PPAIW segera membuat akrar wakaf dalam mencatat dalam daftar akte ikrar wakaf dan menyimpannya bersama akta dengan baik. Jadi yang kelima ini adalah tugasnya PPAIW untuk memfilekan atau menyimpan file hasil dari ikrar kita kepada PPAIW. Kemudian setelah kita serahkan harus ada sertifikasi tanah. Nah, sertifikasi tanah ini tentunya beban sertifikasi ini diserahkan oleh Kementerian Agama berdasarkan peraturan Menteri Agama tahun 2004 ya, dan juga kepala BPN. BPN itu Badan Pertahanan Nasional nomor 422. Bahwa proses sertifikasi tanah itu dibebankan kepada Kementerian Agama, artinya biayanya dibebankan kepada Kementerian Agama. Kemudian kita lanjutkan kepada ruslek tanah wakaf ya, ini sebuah istilah yang baru saya kira. Ruslek itu adalah tukar guling. Maksudnya bagaimana? Ya, dalam prakteknya ternyata ada wakaf yang harus dipindahkan atau harus diubah karena alasan tertentu. Misalnya nih, ada sebuah madrasah hasil wakaf, kemudian setelah hal tertentu, ada kondisi tertentu, ini penduduknya nggak ada di situ, nggak ada lagi penduduknya, otomatis wakaf madrasah itu kan nggak berguna, tidak dipakai, maka boleh menggunakan atau memindahkan madrasah tersebut ke tempat yang lain karena tujuan wakaf adalah untuk kemaslahatan umat atau kepentingan umat, seperti itu. Misalnya ya, kita ingin memindahkan sebuah tanaman ya, tanaman di mana tanaman itu yang sebelumnya mungkin kurang produktif, ingin kita ganti dengan tanaman lebih produktif, itu boleh. Tapi tanaman wakaf kan, tanaman bisa juga diwakafkan, seperti itu. Kemudian selanjutnya oleh karena itu, perubahan dan pengalihan dari yang dimaksud dalam ikrar wakaf hanya dapat dilakukan dalam hal tertentu saja dan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemerintah. Nah, artinya kalau wakaf ini sudah terdapat pemerintah ingin diubah itu ya,
dari aslinya, maka harus dapat persetujuan dari pemerintah. Ya, dengan alasan apa? Sesuatu boleh dipindahkan atau dialihkan dari awalnya itu karena satu, tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf yang diikrarkan oleh wakif. Maka tujuannya wakaf di situ adalah untuk membangun madrasah tadi, ternyata penduduk di situ sudah pada pindah semua. Nah, maka boleh itu dipindahkan madrasahnya, ya, dipindahkan madrasahnya atau masjidnya atau sesuatu yang lain. Kemudian karena kepentingan umum boleh, ya, karena kepentingan umum, ya, madrasah tersebut di situ nggak ada yang pakai, kalau ditambahkan tempat yang lain, ya, maka madrasah lebih bermanfaat. Nah, ini boleh, ya, asalkan ada persetujuan terlebih dahulu. Kemudian jikalau ada sengketa wakaf bagaimana? Kalau ada sengketa wakaf, ya tentunya ada berbagai macam cara, ya. Apabila musyawarah sudah tidak bisa, maka dapat dilakukan dengan mediasi, mendatangkan dua kebelah pihak, terus ada mediator di situ, ada saksi untuk menyelesaikan sengketa wakaf. Kemudian apabila tidak bisa lagi, arbitrase atau pengadilan. Jadi ada tiga cara. Musyawarah nggak bisa secara biasa, antara langsung kita dengan nazir. Kalau nggak bisa lagi, dengan penyengketa. Kalau nggak bisa musyawarah lagi, kita harus mediasi. Mediasi artinya kita butuh orang untuk mediator. Kemudian yang ketiga adalah arbitrase atau pengadilan. Jikalau musyawarah dan mediasi tidak bisa kita lakukan. Nah, syarat dan kewajiban dan hak nazir. Syarat nazir itu ada dua, ada perorangan, ada lembaga. Nah, kemudian untuk perorangan tentunya harus WNI, kemudian beragama Islam syaratnya, ya, kemudian dewasa atau baligh, yang keempat adalah amanah, kemudian mampu secara jasmani dan rohani, ya, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, misalnya dia tersandung kasus hukum apa, itu nggak bisa. Maka nazir itu atau yang menerima wakaf itu, yang mengelola itu harus memenuhi 6 syarat tersebut: WNI, Islam, dewasa, amanah atau jujur, kemudian mampu secara jasmani dan rohani, ya, artinya dia sehat lahir dan batinnya. Kemudian yang keenam, tidak terhalang oleh perbuatan hukum tertentu. Kemudian bagaimana syarat nadir organisasi? Kalau tadi perorangan, sekarang organisasi. Yang pertama, pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadir. Nah, itu ada yang kemarin kita sudah pelajari. Yang kedua adalah organisasi atau badan hukum itu bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam. Tidak boleh organisasi itu dalam bentuk politik, ya, itu nggak ada definisi, berarti nggak boleh, karena tujuan wakaf adalah untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan umum, ya, sosial, pendidikan, keagamaan, ya, dan semuanya. Kemudian yang C, badan hukum dibentuk sesuai dengan peraturan undang-undang berlaku. Artinya nazir ini atau organisasi yang mengelola wakaf ini tentunya secara struktur organisasi sudah diakui oleh pemerintah, ya, sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kemudian kewajiban atau tugas nazir. Kewajibannya apa sih? Kewajiban seorang yang mengelola itu apa? Ya, jadi nazir ada dua, nazir secara perorangan dan organisasi. Nah, kewajibannya sama. Yang pertama adalah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. Ditulis, dicatat tanahnya berapa meter, untuk apa keperluannya, ya, saksinya siapa, yang namanya administrasi. Yang B, mengelola dan mengembangkan harta benda sesuai dengan tujuan dan fungsi peruntukannya, dikelola dengan benar. Kalau tujuannya wakaf ini untuk masjid, ya dibangun masjid. Kalau wakaf ini tujuannya untuk membuat TPU, tempat pemakaman umum, ya dibuat TPU. Kemudian C, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, ya, setelah diadministrasi, ya, tujuannya apa? Untuk melindungi, jangan sampai nanti harta wakaf dari orang yang kita terima, ya, itu lambat laun makin berkurang ukurannya. Nah, maka pentingnya administrasi itu adalah sebagai melindungi dan mengawasi. Nah, sebagai apa? Bukti ini loh, ukurannya tanah sekian dari orang ini kepada saya, ya, dia menyerahkan saya tuh ukurannya sekian, dan lain sebagainya. Nah, kemudian melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Nah, jadi setelah kita menerima wakaf tersebut, kita laporkan kepada pemerintah.
Agar apa? Agar ini sah, benar-benar diakui bahwa ini adalah tanah wakaf gitu ya, karena yang memberikan izin adalah pemerintah. Dalam melaksanakan tugas, hak nadir itu apa aja? Satu, menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, besarnya tidak boleh lebih dari 10%. Nah, jadi kita boleh ngambil imbalan dari hasil yang kita kelola wakafnya tersebut, tidak boleh lebih dari 10%. Nah, hati-hati ini teman-teman ya. Yang kedua adalah menggunakan fasilitas dengan persetujuan kepala kantor Kementerian Agama atau kota. Artinya kita ingin menggunakan fasilitas yang dari wakaf tersebut tuh boleh, asalkan mendapat persetujuan dari pemerintah. Dalam hal ini adalah kantor Kementerian Agama setempat, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah prinsip pengelolaan wakaf. Prinsipnya adalah seluruh harta benda wakaf harus diterima dari sumbangan dari wakif dengan satu wakaf sesuai dengan syariah. Ya, artinya harta benda itu sumbangan dari wakif, jelas, bukan dari hasil yang tidak jelas. Artinya menerima wakaf tanah atau apapun itu dari hasil yang jelas dari wakif orang yang sudah diketahui. Kemudian yang B, wakaf dilakukan dengan tanpa batas waktu. Tidak boleh wakaf itu dibatasin. Misalkan saya wakaf tanah ya, nanti hanya sampai tahun 2022. Nah, itu tidak bisa. Kemudian yang C, wakif atau orang yang wakaf mempunyai kebebasan memilih tujuan sebagaimana yang diperkenankan oleh syariah. Misalkan saya ini menyumbangkan tanah, ya saya itu bebas milih mau buat masjid, mau buat apa, atau bahkan ya silahkan, terserah Bapak mau jadikan apa nih tanah saya, lu boleh-boleh saja. Yang penting jangan sampai kita wakaf terhadap sesuatu tapi peruntukannya untuk kemaksiatan, itu tidak boleh. Kemudian yang D, jumlah harta wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh wakif. Nah, harta wakaf tidak boleh berkurang. Sebenarnya tahun ini ya harta tanah wakafnya sekian ratus meter, ternyata depan berkurang dikit. Nah, itu nggak bisa, harus tetap utuh. Nah, hanya keuntungannya saja yang boleh dibelanjakan. Kemudian yang E, orang yang wakaf dapat meminta keseluruhan keuntungannya untuk tujuan yang telah ditentukan. Orang yang wakaf, nah misalkan kita mau wakaf ya, kita boleh meminta keuntungannya ya dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Artinya tujuan tersebut harus diucapkan ketika pas akad. Nah, bahwa nanti kalau saya bikin masjid, saya mau bikin kantin, nah kantin ini saya kelola ya, keuntungannya saya megang. Nah, itu boleh seperti itu. Wallahu alam. Nah, kemudian selanjutnya adalah menerapkan perilaku. Kalau kita gimana mau wakaf apa ya, tanah nggak mampu ya, ini bisa nih, bisa kalau kita masih belajar, kita bisa makan buku-buku pelajaran, kita bisa makan mukena ya, kemudian pakaian, meja belajar, kursi belajar, proyektor, apapun yang berkaitan dengan kepentingan umat ya, pendidikan, misalkan pendidikan ya bisa buku pelajaran ya, seragam sekolah, bisa berupa topi, bisa berupa sepatu ya, meja, kursi, proyektor ataupun layar proyektor ya. Kemudian kita bantu fasilitas pendidikan, ikut membangun sekolahan, wakafkan sekolahan gitu ya. Kemudian dalam hal ibadah bisa kita nyumbangkan karpet ya, mau kena alat sholat, jam sholat. Kemudian kita bisa membangunkan wakaf berupa kamar mandi dan lain sebagainya, karena wakaf intinya adalah untuk kemaslahatan umat. Baiklah teman-teman, itu saja ya pelajaran kita pada kesempatan ini. Kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, insya Allah jikalau ada kesempatan dan jikalau Allah mengizinkan. Sekian dari saya, tentunya banyak kesalahan dan kekhilafan tentang penjelasan wakaf part 2 ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan silahkan jikalau ingin PowerPoint-nya tinggal hubungi WA saya di bawah. Syukran jazilan, terima kasih banyak. Ilal liqa, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.